Record. Kita masuk di bagian yang ini. Nah, terakhir kita tadi udah bahas, kalau misalnya ada televisi, radio, koran, majalah, yang paling cepat memberikan informasi itu adalah si radio. Tetapi di dalam si televisi memang agak ada keterlambatan, tetapi sudah bisa menginfokan atau melihat berita informasi-informasi terbaru. Nah, seperti yang kita tahu, ada pernah dengar cerita tidak waktu di hari Sabtu malam kemarin di Brastagi atau Sibolangit itu terjadi longsor? Ada tahu tidak? Enggak, Sir. Tahu. Oke, nah itu adalah Ada, Sir. Ada Sir, saya ada nonton Mama kirim aku. Oke, nah beritanya Sir. ada masuk sampai di berita kabarnya itu menimpa mobil Avanza sama mobil Fortuner atau Innova. Sekurang tahu juga, tetapi ada yang 3 meninggal, 2 di rumah sakit, 1 yang tidak tahu. Berarti kalau misalnya kita hitung-hitung, kalau nggak salah ada 7 orang ya. Ada 7 orang, 3 meninggal yang fixnya. Oke, nah seperti begitu. Jadi kita bisa tahu informasi mengenai dari televisi, radio, koran, majalah, dan juga internet. Di minggu lalu kita tidak bahas internetnya. Kenapa? Karena kita akan beberapa minggu ini akan bahas tentang internet. Nah, sebelum kita masuk, saya mau bertanya, suara saya kekecilan tidak nih? Saya dari les pertama sampai... Tidak Sir. Tidak ya? Tidak, Sir. Kedengeran Sir suara Sir. Dari bilang ada 7 orang, yang 2 lagi gimana? Nah, paling nggak suka ya, paling nggak suka kalau misalnya ada dengar kabar meninggal karena kecelakaan, gimana ya? Karena langsung jelek aja gitu loh, gimana kalau misalnya kita yang di situ. Jadi kalau misalnya diberikan kekuatan sama yang Maha Kuasa, pengennya kalau meninggal itu baik-baik aja. Paham ya, maksudnya baik-baik aja ya. Entah gara-gara meninggal itu udah tua atau karena memang umurnya sudah di situ. Tapi sepalang nggak mau ya kalau misalnya meninggal entah jadi misalnya tabrakan dan lain sebagainya. Saya paling nggak mau ngikutin itu, oke? Nah, kita bahas lagi dulu yang bagian A. Internet adalah akses informasi modern yang paling cepat perubahannya. Karena kemampuannya dalam menyediakan media informasi yang sangat besar, serta media komunikasi tanpa batas, dibatasi oleh negara, waktu, jarak, dan hukum atau birokrasi suatu negara. Saya masih baca yang bagian A ya. Saya masih baca yang bagian A. Nah ini ya. Jadi di internet itu sudah menjangkau ke seluruh dunia. Kita tahu berita-berita apa aja yang ada di seluruh dunia. Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang terbesar di berbagai negara. Terhubung ke internet berarti terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia. Maksudnya bagaimana sih kalau misalnya internet itu terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia? Maksudnya itu adalah seperti begini. Jika kita memvideoin sesuatu, kita buat entah itu di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya, itu jutaan orang bisa langsung melihatnya, bisa langsung mengaksesnya. Jadi informasi itu bakalan sangat cepat terjadi jika misalnya ada internet. Oke. Semua komputer yang telah terhubung dengan jaringan internet dapat saling bertukar informasi. Hal ini memudahkan untuk berkomunikasi dengan komputer lain di belahan dunia. Komputer itu bukan hanya semata-mata komputer, dari handphone, dari smartphone juga bisa. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan internet biarpun berbeda belahan dunia. Contohnya kita orang Indonesia, kita ingin chattingan atau kita punya teman yang tinggalnya di Amerika yang membatasi antara Indonesia dan Amerika itu hanya satu hal. Ada yang tahu tidak? Yang membatasi negara Indonesia dengan negara luar itu adalah satu hal. Ada yang tahu? Adalah apa?
Apakah itu jarak atau waktu dan lain sebagainya, benar ya? Yang membatasi antara Indonesia dengan negara lain itu adalah dua, jarak dan waktu. Nah, kalau misalnya jarak maksudnya bagaimana? Nah, kalau misalnya kita punya teman atau saudara atau keluarga yang tinggal di luar negeri, kita membutuhkan ada jarak yang sangat jauh untuk bisa sampai ke tujuan, hingga kita bisa sampai ke tempatnya. Kalau misalnya kita sekarang berada di Indonesia, sekarang di jam 11 lewat 10, masih pagi menjelang siang. Nah, di tempat mereka bisa saja sekarang itu udah sore di sekitar jam 6 sore atau jam 7. Nah, itulah yang hanya membatasi dunia dengan internet, waktu dan cara. Oke, selanjut. Dengan terhubung ke komputer, ke dalam jaringan, seperti sebuah jaring laba-laba yang saling berhubungan, maka kamu akan mampu mendapatkan informasi dari berbagai orang di belahan dunia. Maksudnya itu, internet itu sebagai kayak jaring laba-laba itu maksudnya bagaimana, saling berhubungan. Nah, di sini saya coba mau lihat ya, saya kasih tunjuk coba satu hal. Jika misalnya seperti begini, jaring laba-laba. Ini saya buat. Nah, ini adalah bentuk nyata dari jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu bukan hanya ada di rumah, tetapi di luar rumah juga ada. Seperti contoh, ayo, biasanya kita menemukan jaring laba-laba di mana nih? Di daun-daun gitu, Sir. Pohon-pohon gitu. Daun, di pohon. Di dalam rumah ada kemungkinan tidak? Ada, Sir. Banyak. Banyak, lemari. Iya, Sir. Coba Di sebutin gudang. salah satu di mana? Oke, di Nggak gudang. dibersihin. Gudang. Selain di gudang, di mana lagi? Di Bawah meja, sela-sela lemari. Oke, di sela Lemari. lemari. Atau yang paling sering ini adalah di bawah kursi atau di bawah kolong meja. Nah, itu kenapa misalnya ada jaring laba-laba? Karena itu jarang sekali kita sentuh di tempat itu. Karena kita jarang sentuh, makanya itu bisa menyebabkan ada jaring laba-laba. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, jaring laba-laba itu saling berhubungan satu sama lain. Jika kita ke sini, maka akan terhubung juga ke suatu tempat. Jadi kita bisa kemana saja. Maksudnya hubungannya dengan internet itu bagaimana? Nah, maksudnya internet itu adalah seperti begini. Pernah tidak kita mencari informasi di internet, kita buka suatu website. Seperti contoh adalah ini ya. Pernah, Sir. Oke, nih saya kasih contoh itu seperti jaring laba-laba juga nih. Jaring laba-laba, nah kita buka. Benarkah benarkah jaring laba-laba sangat kuat? Nah, ini saya buka dulu. Nah, setelah kita buka, di internet ini sudah terhubung dengan bagian-bagian yang lain. Nah, kita buka tentang jaringan laba-laba internet. Tapi bisa kita buat, kita bisa melihat tren yang terbaru, kesehatan terbaru, makanan terbaru, dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya. Jadi di internet itu kita bisa saling terhubung. Kita membuka tentang si laba-laba ini, saya ulangi ya. Kita membuka laba-laba, tapi kita bisa membuka terhubung dengan informasi-informasi lainnya. Oke, seperti begitulah contohnya, atau contohnya seperti begini. Nah, ini ada beritanya ya. Nah, di dalam berita itu kita bisa membuka berita-berita lainnya. Baca berikutnya Hemlock Water Drop. Nah, seperti beginilah contoh maksud yang saya bilang. Jaringan laba-laba itu adalah saling terhubung. Di internet juga begitu, kita buka apa, maka kita bisa buka yang lainnya seperti begini. Contoh keduanya bagaimana, Sir? Nah, contoh keduanya itu ada di gambar. Nah, kalau misalnya kita klik jaring laba-laba ini nih, kita klik jaring laba-laba ini, maka di bawahnya juga ada alamat website yang lain yang menjelaskan tentang si jaring laba-laba ini contohnya. Oke, nah contohnya ini ya, kalau misalnya kita buka tadi jaring laba-laba itu dari Islam Post. Dari Islam Post, kita bisa buka lagi dari website lain. Mana yang menurut kita paling cantik? Ini contohnya.
Itu berdasarkan dari si Lovik. Nah, seperti begitu ya. Jadi, internet dan jaring laba-laba itu semuanya saling terhubung dengan yang lainnya. Kita buka satu, kita bisa pindah ke dalam yang lainnya. Kita bisa cari informasi yang lainnya, oke? Dengan terhubungnya komputer ke dalam jaringan, seperti sebuah jaring laba-laba yang saling berhubungan, maka kamu akan mampu mendapatkan informasi dari berbagai orang di belahan dunia. Nah, di minggu lalu saya sudah bilang, contohnya itu adalah kita memfollow sosial media yang namanya Medan Talk. Jadi di sekitaran Medan kita bisa mengetahui informasi-informasi apa aja yang ada. Ini internet merupakan singkatan dari interconnection network. Internet diibaratkan sebagai suatu kota elektronik yang setiap penduduknya memiliki alamat untuk dapat saling berkirim informasi atau surat. Nah, maksudnya bagaimana nih, suatu kota elektronik yang setiap penduduknya memiliki alamat yang dapat saling berkirim informasi atau surat. Nah, contohnya saya mau bertanya, yang hadir saat ini ada 27 siswa-siswi. Saya mau bertanya, alamat rumah dalam setiap yang hadir saat ini berbeda-beda tidak? Berbeda-beda, Sir. Oke, Berbeda-beda, Sir. beda. Nah, itu adalah contohnya di internet. Jadi jika misalnya nih, saya pengen mau kirim sesuatu ke rumah si Abil, contohnya ya. Jadi misalnya saya harus tahu dulu di mana alamatnya. Saya kirim melalui dari Grab atau Gojek. Nah, tidak mungkin saya buat alamatnya si Abil, tetapi datangnya ke si Joania. Tidak mungkin ya, karena alamatnya yang berbeda. Mungkin saja itu bisa sampai ke si Joania jika misalnya mereka kakak adik atau kembar. Saya lupa di kelas 3 atau di Medan Mulia ada yang kembar nih. Ada yang kembar namanya si A dengan si B nih. Kan pasti mereka alamatnya sama. Nah, jadi jika misalnya saya kirim ke si A, tapi yang menerima itu si B, itu adalah hal yang wajar karena mereka tinggal di tempat yang sama. Atau contoh yang kedua itu, siapa di sini yang punya sosial media Instagram? Saya, Sir. Besar. Tidak ada, Sir. Ada, Saya nggak Sir. punya, Sir. Saya nggak punya Oke, Instagram. Tidak kalau boleh, tidak punya Instagram atau Facebook nih, Aku nggak main Facebook sih, Sir. oke, Tidak. atau Hanya seganti Instagram. YouTube atau TikTok, semua punya? Punya. Ada, Sir. Punya, Sir. Kita mau bertanya, Sir. kalau misalnya Punya, YouTube Sir. deh, Instagram ID ada. YouTube itu bisa sama tidak dalam setiap orang? Tidak, Sir. Tidak ya, Tidak. tidak Mungkin mungkin ada bisa. yang sama dalam setiap ID, apalagi contohnya dalam pembuatan email. Kalau misalnya ada yang sama, maka ada tulisan coba ganti dengan email yang lain atau sudah ada yang menggunakan email tersebut. Nah, jadi tujuannya itu adalah internet merupakan, nah ini saya ulangin ya, suatu kata elektronik yang setiap penduduknya memiliki alamat untuk dapat saling berkirim informasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki alamat yang sama, itu pasti bakalan menjadi bingung. Itulah alasan mengapa ID atau password atau web itu dan lain sebagainya itu berbeda-beda supaya tidak salah kirim dan lain sebagainya. Oke, untuk di bagian A internet tidak ada yang mau ditanyain atau gimana nih? Nggak ada ya? Udah pada mengerti semua. Oke, selanjut ya. Selanjut masuk ke bagian B. Internet sebagai penyedia informasi. Ada yang mau bacain tidak nih? Bagian B. So dari jam 8 sampai sekarang masuk terus nih. Oke, Angelica terus nih ya, terus ya tiap minggu. Oke, baca nak. B. Internet sebagai penyedia informasi. Internet sebagai salah satu sumber informasi. Saat ini berkembang dengan pesat dan diminati. Hampir semua kalangan menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan.
seperti pendidikan, bisnis, penelitian, dan lain sebagainya. Ada dua peranan internet yang sangat penting, yaitu 1. Sebagai sumber data dan informasi, dan 2. Sarana pertukaran data dan informasi. Oke, sampai di Sebagai situ sumber dulu, data dan Jalika. Ya, thank you ya. Terima kasih. Udah membacanya internet sebagai salah satu sumber informasi. Nah, tanpa diberitahu, kita juga sudah tahu. Makanya banyak sekali yang menyebut si internet itu sebagai dukun atau Mbah Google. Karena dia bisa mengetahui apapun informasi. Mau itu dari dunia manapun, bahkan sampai ke luar bumi. Oke, benar ya? Atau biasa disebut juga sebagai luar angkasa. Saat ini internet ini berkembang dengan pesat dan diminati. Nah, disinilah kita harus tahu jika misalnya internet itu sangat diminati karena dia adalah teknologi. Saya terus bilang, terus-terusan berkata, teknologi itu berguna untuk membantu manusia. Tidak ada teknologi yang tidak membantu manusia. Semuanya dibantu oleh teknologi. Bahkan kancing baju yang kita pakai atau tali sepatu yang kita pakai itu juga termasuk teknologi. Gunanya kancing baju itu adalah untuk menyatukan bagian yang kiri dengan yang bagian kanan. Tali sepatu juga sama untuk menyatukan kedua sisi dan untuk memperketat sepatunya. Oke. Nah, jadi dalam di internet ini orang yang tidak mengerti tentang teknologi itu biasanya adalah orang tua atau kakek nenek kita. Nah, kalau misalnya orang yang tidak mengenal teknologi itu biasa disebut sebagai apa nih? Ada yang tahu tidak? Kalau orang tidak mengenal teknologi itu biasa disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Ayo, saya pernah bahas loh ini. Kalau orang yang tidak mengerti tentang teknologi atau tidak mengerti menggunakan handphone itu disebut apa? ya, Orang zaman dulu. Oke, itu Jadul. disebut sebagai gaptek. Segaptek itu apa? Gagap teknologi atau gagal? Oke, gagap teknologi atau gagal teknologi. Maksudnya itu bagaimana ya? Seperti yang saya bilang tadi, gagap teknologi atau gagal teknologi. Di zaman sekarang sudah memakai Android yang penuh layar, orang tua itu rata-rata masih memakai handphone tinut-tinut. Maksudnya tinut-tinut yang ada tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya dikasih ini, aduh nggak pandai aku pakai, udahlah untukmu aja lah gini-gini dan lain sebagainya. Itu biasanya di kalangan orang tua atau kakek nenek. Jadi itulah pentingnya pembelajaran TIK untuk saat ini supaya kita tahu informasi atau teknologi apa aja yang ada sekarang. Jadi gunanya pembelajaran supaya tidak ketinggalan dan tidak gaptek. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak nih? Nggak ada ya? Oke. Hampir semua kalangan menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan seperti pendidikan. Coba sebutin salah satu pendidikan yang menggunakan internet nih. Contohnya. ruang guru. Oke, ruang guru. Selain itu apa lagi nih? Zoom. Oke, benar ya. Yang paling sering kita lihat itu adalah Zoom. Ada Zoom dan Classroom. Itu menggunakan internet supaya kita bisa pembelajaran jarak jauh. Nah, kita tahu kalau sekarang COVID itu sedang menurun. Sudah menurun. Untuk Kota Medan, kalau tidak salah itu berada di zona kedua ya. Itu masanya zona kedua kita sudah boleh agak bebas. Untuk sekolah aja anak SMP dan SMA sudah masuk. Cuman dibatasi. Oke, maksimal itu adalah 10 orang. Itu adalah contoh dari pendidikan. Kalau dari bisnis, ayo coba saya sebutin salah satu bisnis yang menggunakan internet. Ayo. Salah satu bisnis yang menggunakan internet. Kalau kita mendengar kata bisnis, berarti kita mendengar uang. Gimana? Warnet. Bisnis itu yang menggunakan internet. Ayo coba Feliska, gimana?
Ayo, coba dijawab soalnya nih. Tadi kalau Gojek, ditulis gimana? Gojek, Oke, ada Gojek, ada Grab, itu juga termasuk bisnis. Yang lain apalagi nih? Itu banyak loh. Tokopedia, Sir. Benar, adalah jual Shopee, beli Lazada. online. Bisa kita singkat sebagai jual beli online. Ada penjual, ada pembeli, itu biasanya dilakukan di bisnis. Kalau kita bilang bisnis itu adalah untuk mencari keuntungan. Tidak mungkin ada bisnis yang tidak mencari keuntungan. So, maksudnya bagaimana? Apakah penjual aja yang untung? Apakah hanya pembeli aja yang untung? Nah, kalau misalnya di dalam bisnis, penjualan itu pasti sama-sama untung. Dua-duanya sama untung. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya di Tokopedia atau Shopee. Kalau di dalam pembeli, untungnya adalah kita tidak perlu pergi kemana-mana, tinggal tunggu aja barangnya. Nah, kalau dalam setiap penjualnya, dalam tiap penjualannya, ya orangnya itu ya tinggal membungkuskan saja. Dalam waktu tidak perlu buka toko, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bisa membeli barangnya. Nah, kita tahu yang paling saat ini, yang untuk penjualan itu paling tinggi itu namanya adalah Amazon. Nah, website Amazon itu adalah website dunia. Bahkan orang yang mempunyai adalah orang terkaya di dunia. So, kalau nggak salah namanya adalah Jeff Bezos ya, kalau saya nggak salah ya, yang mempunyai Amazon. Contoh nih kita buka ya, Amazon. Nah, ini adalah Amazon ini adalah untuk jual beli atau teknologi bagian bisnis. Nah, ada jual makanan dan lain sebagainya. Ini bahkan bisa dikeluarin sampai ke luar negeri. Nah, dan ini berbayar. Bayangin aja nih, jika misalnya di luar negeri, $1 itu adalah 14.000. Kita kalikan dengan 120.000 per tahun. Kita lihat ya, 120 kali 14.000. 120 kali 14. Nah, 1.700.000. Wow, 1 tahun untuk memakai website ini adalah 1.700.000. Itu untuk 1 orang loh. Bayangin jika misalnya ada yang mengakses sebanyak 1.000 orang, 100.000 orang. Itulah yang menyebabkan mengapa si pembuatnya ini memiliki orang terkaya di dunia. Oke, nah coba kita buat ya. Yang mempunyai saya lupa siapa namanya, Jeff Bezos. Nah ini, bayangin ya, ini Jeff Bezos. Dia adalah pendiri si Amazon dan dia termasuk dalam orang terkaya di dunia. Kita cari orang terkaya di dunia. Oke, ini ya kita buat yang terbaru sekarang beritanya. Orang terkaya di dunia itu, nah ini yang mempunyai Tesla. Nah ini adalah Jeff Bezos. Dia mempunyai uang 2.672 juta triliun. Wow, 2.000. Pemilik Amazon, 2.000 triliun. Kita misalnya kita punya uang 1 miliar aja, sudah sangat hebat. Kita bisa beli makanan atau apapun dengan banyak. Bisa beli rumah dan lain sebagainya. Lihat, perhatikan. 2.000 triliun. Kita tahu habis 1.000 itu ada ratusan ribu, habis ratusan ribu ada jutaan. Setelah juta ada apa lagi nih? Setelah juta. Miliar, triliun, Oke, benar. Ada miliar, ada triliun, dan ada miliar, kuadriliun. Berarti di sini adalah uangnya 2.672 triliun. 1 triliun itu berapa miliar? 2.000 kredit. 1.000 miliar. Nah, benar. 2 miliar. 1 triliun itu adalah 1.000 miliar. Jika dia punya 2.000 triliun.
Ayo. terdapat dalam garang 2 kuadriliun. 2000 triliun. Wow. Kalau misalnya kita bayangin nih, jika diubah ke dalam uang Indonesia, bagaimana banyaknya. Oke. Nah, jadi begini, dari teknologi ini kita bisa menemukan informasi dan bisa menjalani bisnis-bisnis terkenal. Oke, seperti beginilah contohnya ada Jeff Bezos dan Elon Musk. Nah, Elon Musk ini adalah pencipta mobil Tesla. Ada yang tahu mobil Tesla? Yang menggunakan apa? Bahan bakar apa nih? Oh, Sir. Listrik. Nah, benar. Listrik, Sir. Mobil Tesla itu adalah yang menjalankan menggunakan bahan bakar listrik dan bahkan bisa berjalan secara otomatis. Wow, berarti kita menggunakan teknologi ini harus pandai-pandai bagaimana mengelolanya. Tadi ada pendidikan, bisnis, penelitian, dan lain sebagainya. Ada 2 peranan internet yang sangat penting, yaitu sebagai sumber data dan informasi, dan sarana pertukaran data dan informasi. Nah, yang kedua ini saling berhubungan satu sama lain. Sebagai pengirim dan ada pertukaran. Sebagai sumber data dan informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kalau otak manusia, jika menyimpan informasi, terbatas tidak? Terbatas, Sir. Terbatas ya. Waktu pertama kali saya mengajar di kelas 6, saya pernah berkata seperti begini. Kita misalnya untuk menghafal satu buku aja itu tidak mungkin. Karena apa? Ya karena otak ini ada batasannya. Atau yang kedua, cara yang paling gampang. Saya mau bertanya nih. Dimulai dari tadi bangun pagi. Contohnya bangun pagi di jam 6. Oke, bangun pagi di jam 6. Ada yang ingat tidak berapa kali berkedip mata? Nggak Ayo. ingat, Sir. Nggak ingat ya? Sir. Itu tidak mungkin diingat. Tetapi di internet itu bisa mengingatnya. Sebagaimana sih caranya internet bisa mengingat kalau misalnya kita berkedip mata? Misalnya, kalau kita merekam, misalnya kita nih merekam video, kita merekam video pasti terlihat apa-apa aja gerakan kita. Dan itu bisa disimpan di internet. Jadi misalnya dalam 1 menit saya berkedip itu sekitar 10 kali contohnya. Jadi itu bisa tersimpan di internet dan itu bakalan tidak ada habisnya. Oke, saya ulangi. Internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kita dapat mengakses segala informasi di internet tentang belahan dunia manapun. Nah, tadi ini saya sudah kasih tunjuk ya. Ini sudah kasih tunjuk. Kalau misalnya internet itu bisa menjangkau ke seluruh dunia. Ayo, negara apa yang paling jauh dari Indonesia dan tahu? Contohnya Afrika nih, mungkin. entah Afrika, Amerika, India, Italia, Rusia, Kanada, dan lain sebagainya. Nah, di dalam internet ini kita bisa menjangkaunya. Hanya cukup diam duduk di rumah, kita bisa jalan-jalan. Percaya tidak nih? Kalau misalnya kita hanya duduk diam saja, kita bisa jalan-jalan keliling dunia. Ada yang percaya? Ayo. Sir. Jalan-jalannya melalui HP. Melalui handphone, Bisa, benar. Sir, pakai Google Map. Nah, benar. Bisa, Sir. Melalui dari aplikasi Google Map, kita tinggal buka contohnya. Karena nggak lagi ada COVID, susah keluar negeri, kita cukup melalui Google Map. Contoh kita buka Tokyo atau Jepang. Itu ada mode untuk bisa melihat jalannya. Nah, jadi kita bisa melihat sekitaran kita. Misalnya kita berada di rumah, kita pengen ke Seoul, ke Korea atau ke Jepang. Ya, kita tinggal buka saja internet dan Google Map. Oke. Adapun sebagai sarana pertukar informasi, internet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari komputer satu ke komputer lainnya tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Akses dan pertukaran informasi ini dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, maksudnya ini bagaimana tadi seperti penjual dan pembeli online atau jualan bisnis online. Kita misalnya mengupload sesuatu, kita langsung mengekspos sesuatu. Ada kemungkinan langsung rame.
Seperti contoh, artis apa yang saat ini terkenal di dunia? Atau di Indonesia dulu nih? Ayo. Artis apa yang saat ini terkenal di Indonesia? Di sini ada yang tidak mengenal Raditya Dika tidak? Ada yang mengenal tidak? Atau ada yang tidak mengenal? Tidak mengenal, Sir. Tahu, Tidak Sir. mengenal, Oh, Sir. ya? Tidak mengenal, Sir. Tidak, Sir. Tidak mengenal. Oke, saya ganti pertanyaannya. Semua di sini tahu Raffi Ahmad? Tahu, Sir. Pernah dengar tapi nggak tahu orangnya. Oke, Nggak tahu, saya ganti Sir. lagi. Kalau Raffi Ahmad tidak tahu, kalau saya ganti jadi Atta Halilintar. Tahu? Tahu, Sir. Sir. Tahu, Sir. Atta Semuanya tahu. Sir. Kalau misalnya Sir. si Atta Halilintar ini upload sesuatu entah itu di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan selainnya, itu langsung viral tidak? Langsung, Sir. Viral, Langsung Sir. viral. Langsung viral. Karena apa? Langsung Karena viral, semua Sir. orang Terkenal. karena terkenal. Nah, itu tadi ya, sama seperti yang saya sudah baca. Akses dan pertukaran informasi itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Cukup dengan tekan tombol upload, maka orang-orang itu akan muncul notifikasinya. Makanya di YouTube itu ada tombol lonceng. Tujuannya tombol lonceng jika misalnya seseorang itu mengupload, maka akan langsung masuk pemberitahuan di handphone kita. Oke, seperti begitu. Sampai di sini dulu nih. Dari internet sebagai penyedia informasi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibilang nih? Kita habis nih sampai di bagian B. Ada? Gimana? Tidak ada? Nah, berarti untuk sampai di sini tentang internet tadi, tidak ada yang mau ditanyain. Nah, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ayo. Untuk itu, yang hadir makin lama makin berkurang, saya udah absensi juga. Kalau begitu, sebentar ya, saya cek ya. Saya udah absensi atau belum nih? Kelas 6H. Nah, saya udah absensi. Nah, kita tutup dulu pembelajaran kita sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau ditanya, ya sudah, kita berjumpa di minggu depan lagi. Oke? Kita tutup dan bye-bye. Bye, Sir.